Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan Sablonik, layar dunia dan inspirasi usaha. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara screen after sablon basis minyak full tanpa gagal. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bareng-bareng. Pertama-tama, siapkan bahan-bahannya yaitu screen sablon kosong atau baru, obat afdrop, wadah kecil untuk tempat after sablon, dan kartu untuk memoles obat afdrop. Pilih obat afdrop yang digunakan yaitu Bremol atau Potosol yang berbasis minyak. Basis minyak yaitu bisa Bremol RN100 atau Potosol 199. Kali ini saya akan menggunakan Bremol RN100. Pertama-tama caranya tuangkan Bremol ke dalam wadah kecil dari kaca. Saya menggunakan kaca agar Bremol dapat digunakan kembali dan masih punya ketahanan jika disimpan. Karena wadah kaca dapat menyimpan kelembapan sehingga obat afdrop tetap bagus jika digunakan kembali. Setelah itu campurkan emulsi atau cairan anti UV ke dalam wadah kaca yang sebelumnya sudah dituangkan obat afdrop. Cairan emulsi ada dalam satu wadah dengan obat afdrop saat kita pertama kali untuk membelinya. Obat afdrop atau emulsi perbandingannya adalah 9:1, yaitu 9 untuk obat afdrop dan 1 untuk emulsi. Campur ke dalam satu wadah kaca dan aduk-aduk hingga merata, hingga warna campuran berwarna kehijauan. Lalu siapkan hidangan atau screen yang kosong atau baru. Tidak baru juga tidak apa-apa, yang penting bersih dan bisa ditembus oleh air. Lalu tuangkan obat afdrop yang sudah dicampur emulsi ke permukaan screen. Tuangkan secara merata, jangan terlalu banyak, secukupnya saja, kira-kira dapat menutupi semua permukaan pada screen sablon. Siapkan kartu untuk menggesut obat afdrop ke permukaan screen sablon. Boleh menggunakan apa saja, yang penting permukaannya datar dan tidak terlalu tajam. Bisa dengan ragel atau yang lainnya. Gesut permukaan screen yang sudah dituangkan obat afdrop tadi dengan merata. Jangan ada lubang, gesut hingga merata dari depan dan sampai belakang. Gesut terus hingga posisi obat afdrop memenuhi semua permukaan pada screen sablon. Gesut hingga permukaan screen menipis. Gesut di depan dan belakang secara bergantian. Karena jika digesut di depan saja, pastinya permukaan screen yang belakang jadi lebih tebal. Karena obat afdrop merembes ke balik screen sablon. Jadi saat merembes ke dalam, maka dalamnya juga kita gesut sampai benar-benar merata.
Setelah digesut merata bolak-balik dan masih ada obat yang tersisa, bisa dikembalikan di wadahnya agar bisa digunakan kembali. Walaupun dalam gesut, bagian dalam yang paling akhir digesut agar saat proses sablonnya nanti tidak berat diragel karena lebih tebal buat after yang bagian dalam. Jadi kita harus benar-benar menipiskan posisi obat after dari depan hingga belakang. Jika ada sisa, bersihkan dan tiriskan obat after kembali ke wadahnya. Setelah proses pemolesan, screen sablon dengan obat after, simpan di bidangan. Sablon di tempat tertutup dan gelap, usahakan tidak ada cahaya masuk. Simpan hingga obat after di screen sablon mengering. Perkiraan penyimpanan antara 3-5 jam. Ada metode lain selain disimpan, yaitu di hair dryer hingga kering. Cuma caranya tidak saya rekomendasikan karena ini hanya orang-orang profesional yang bisa. Dan sekarang saatnya kita proses kalkir, print kertas kalkir sesuai dengan desain yang kita inginkan. Saya mendesain dengan Corel 13 karena lebih mudah dan lebih ringan. Kali ini saya akan print produk kantong kresek Dove ukuran 28x35. Desain dengan gambar sesuai dengan gambar yang sudah didesain sebelumnya. Ini gambar sudah kami edit ya sebelumnya, jadi tinggal penyesuaian untuk ukuran. Kami ukur perkiraan antara 18 sampai 20 cm karena pada ukuran 18 sampai 20 cm pada bidang plastik berukuran 28 setidaknya ada space antara 4 sampai 5 cm untuk area sablon agar terlihat indah dan enak dilihat. Setelah selesai pengeditan, sekarang akan kita print. Saya menggunakan printer Epson L1210 dengan tinta sublim ya, karena saya gunakan tinta sublim selain untuk proses kalkir juga saya gunakan untuk print kaos sublimasi. Pengaturan printer saya gunakan brand paper, dan untuk tintanya saya gunakan tipe high, pengeluarannya jadi lebih tajam. Setelah kalkir di print dengan desain yang saya inginkan, sekarang saatnya proses pembenaran. Ambil screen sablon yang kita diamkan tadi. Jika sudah kering, benar-benar kering sekitar 3-4 jam, lalu kita taruh di atas kaca. Yang ditaruh di atas kaca itu adalah kalkirnya. Setelah itu timpa bidangannya. Letakkan kalkir di atas meja kaca yang di bawahnya sudah dikasih lampu. Letakkan dalam keadaan gelap, tetapi kita masih bisa melihatnya. Letakkan pada posisi terbaca, lalu tumpangi di atasnya bidangan. Taruh di atasnya kertas atau tutupan yang bisa memberatkan. Apa saja yang penting berat. Kali ini saya pakai apa saja ketemu di dekat saya, plastik, ada laptop, ada apa aja yang dekat saya ketemu saya buat untuk memberat. Karena kami tidak punya pemberat lain ya, yang ketemu hanya itu. Setelah itu nyalakan lampu yang ada di bawah kaca. Saya menggunakan 3 lampu LED panjang 30 cm dengan masing-masing lampu 8 watt, jadi total 24 watt. Lakukan penyinaran sekitar 5 menit. Bisa kita hitung menggunakan stopwatch di HP kita. Setelah proses penyinaran selesai, kita pindahkan bidangan yang sudah kita sinari tadi. Tapi jangan lupa ya, pindahkan juga barang-barang yang ada di tumpukan atas tadi. Setelah itu penyinaran selesai, kita bawa bidangan kamar mandi, kita
kita siram screen sabunnya bolak-balik, kalau bisa siram di dalamnya dan taruh di lantai. Siram hingga penuh dan benar-benar terlihat gambarnya. Setelah didiamkan, lalu kita semprot dengan semprotan burung. Terserah, bisa menggunakan keran air atau water jet, tapi saya lebih suka semprotan burung karena lebih detail dan lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Semprot dengan tekanan air medium atau heavy, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Setel posisi semprotan air menjadi medium agar jika terlalu keras nanti takutnya bisa brodol. Kalau terlalu lembut juga untuk brodolnya juga sangat sulit. Semprot bolak-balik hingga obat afdruk yang kita semprot bisa rontok pada area gambar. Jadi usahakan yang gambar benar-benar bersih dari obat afdruk. Lalu untuk proses akhir, semprot dengan tekanan air lembut untuk memastikan obat afdruk benar-benar bersih dari gambar. Semprot bolak-balik hingga benar-benar bersih, dan setelah itu kita baru proses penyinaran kedua. Setelah benar-benar screen sabun bersih, penyinaran kedua juga bersih, lalu prosesnya baru selesai dan saat ini sudah bisa digunakan untuk menyablon. Ini adalah hasil sablonannya. Hasilnya sangat bagus dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Ya, sampai di sini dulu. Semoga membawa manfaat atas teman-teman dan memberikan inspirasi. Terima kasih.